3 mobil dinas berplat merah mendatangi bengkel daruratnya. Mereka membawa gulungan pita kuning garis polisi dan surat peringatan keras berkop negara. Berdasarkan laporan, ada aktivitas pengolahan hasil hutan tanpa izin di sini. Berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang kehutanan, kayu-kayu yang hanyut dari hutan lindung, meskipun berupa limbah bencana alam, secara teknis masih berstatus aset negara. Raka hancur lebur, kakinya lemas. Ia tidak ditangkap, tapi usahanya dimatikan paksa. Raka, 28 tahun, berdiri mematung. Tatapannya kosong, menembus kabut pagi yang masih menyisakan aroma amis lumpur dan bangkai ternak. Di depannya hamparan tanah coklat pekat itu membentang seperti luka yang menganga. Dulu tepat di titik kakinya berpijak, berdiri kopi lembah. Itu bukan sekadar kedai. Itu adalah manifestasi dari mimpi masa mudanya. Ia ingat betul aroma biji kopi Arabica yang baru disangrai yang biasanya menyapa hidungnya setiap pukul 7 pagi. Kini, aroma itu berganti bau anyir tanah basah dan belerang. Banjir bandang 3 hari lalu datang tanpa permisi. Suaranya seperti ribuan pesawat tempur yang melintas rendah. Gemuruh yang menkabut pohon-pohon dari akarnya dan menyeret rumah-rumah beton seolah mereka terbuat dari kardus. Dalam hitungan detik, investasi 2 tahun Raka lenyap. Mesin roasting impor seharga puluhan juta yang ia beli dengan menggadaikan sertifikat tanah almarhumah ibunya ke bank. Kini entah terkubur di mana. Raka bangkrut, bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Kini, ia menghuni tenda pengungsian terpal biru bersama ratusan warga lainnya. Udara di dalam tenda pengap, bercampur keringat dan keputusasaan. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara gemuruh air itu kembali terdengar di telinganya. Diikuti bayangan digit angka tagihan bank yang terus membengkak. Rasa marah mendominasi hatinya. Marah yang panas dan membakar. Ia memaki para pejabat yang tersenyum di baliho pilkada, yang memberi izin tambang dan perkebunan sawit di hulu hutan lindung. Ia memaki nasib yang tidak adil. Hari-harinya dihabiskan dengan meringkuk di sudut tenda, memelihara kebencian itu seperti memelihara hewan peliharaan. Ia menolak keluar, ia menolak bicara. Baginya, membersihkan kekacauan desa adalah tanggung jawab mutlak mereka yang menyebabkan banjir ini. Buat apa kita bergerak? Gerutu Raka sinis. Saat itu, suara toa masjid yang serak mengumumkan panggilan kerja bakti dari Pak RT, biar bupati itu yang datang ke sini nyangkul lumpur. Ini dosa mereka. Kenapa kita yang harus membersihkan kotoran mereka? Teriaknya, membuat beberapa ibu-ibu di tenda menunduk takut. Raka berniat kembali menarik selimut kumalnya, memunggungi dunia. Namun, ekor matanya menangkap pergerakan di tenda sebelah. Sosok itu adalah Pak Dirman, tetangganya yang sudah berusia 70 tahun. Jalannya sudah membungkuk dimakan usia. Pak Dirman kehilangan jauh lebih banyak. Rumah warisan kakeknya rata dengan tanah dan 5 ekor kambing. Harta satu-satunya, hanyut tak berbekas. Dengan tangan gemetar yang kulitnya keriput, Pak Dirman terlihat menyeret sebuah sekop besi. Sekop itu tampak terlalu berat untuk tubuh rentanya. Namun, tidak ada umpatan di bibirnya. Tidak ada teriakan menyalahkan Tuhan atau pemerintah. Ia hanya berjalan tertatih, langkah demi langkah, menuju gundukan lumpur setinggi pinggang yang menimbun akses jalan desa. Raka merasa risih. Pemandangan itu mengganggu kenyamanan rasa marahnya. "Pak, istirahat saja," tegur Raka ketus, setengah berteriak dari balik tenda. "Nanti Bapak sakit, malah nyusahin orang." Pak Dirman berhenti sejenak. Ia menyeka keringat di dahi dengan lengan bajunya yang lusuh. Ia menoleh ke arah Raka, lalu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya terlihat damai di tengah neraka ini. "Kalau nunggu pejabat datang, nanti kaki kita keburu busuk di sini, nak Raka."
Suaranya lirih tapi tegas, menembus hingar-bingar pengungsian. Kita yang mau hidup di sini, ya kita yang harus bikin tempat ini layak lagi. Marah-marah tidak bikin lumpurnya hilang. Cangkul yang bekerja bukan mulut. Seminggu pasca bencana, desa mulai terlihat bentuknya, meski masih jauh dari kata normal. Raka kini menjadi salah satu relawan paling rajin. Saat sedang membersihkan bantaran sungai, ia melihat desa itu penuh dengan bangkai alam. Batang-batang kayu besar gelondongan dan akar pohon jati raksasa berserakan di mana-mana, hanyut dari hutan gundul di hulu. Bagi warga, kayu-kayu itu adalah sampah pembawa sial, monster yang menghancurkan rumah mereka. Siang itu, Raka sedang bertugas memotong-motong akar pohon jati tua yang menyangkut di jembatan untuk dijadikan kayu bakar dapur umum. Gergajinya mendesis membelah kayu basah itu. Namun, saat lapisan lumpur terkelupas dan mata gergajinya membelah bagian dalam, Raka tertegun. Matahari siang yang terik menyinari permukaan potongan itu. Di balik kulit luar yang busuk dan berlumpur, serat kayu jati itu berwarna emas kecoklatan, meliuk-liuk dengan pola alami yang sangat indah dan kokoh. Itu bukan kayu sembarangan. Itu jati tua yang mungkin sudah ratusan tahun umurnya. Sebuah ide gila, seliar arus sungai, muncul di kepalanya. Kayu ini menghancurkan hidupku, batin Raka. Tangannya meraba serat halus kayu tersebut. Kayu ini merenggut kedai kopiku, maka kayu ini juga yang harus membayarnya kembali. Dengan sisa tabungan terakhir di dompetnya, uang yang sebenarnya ia simpan untuk biaya hidup seminggu ke depan, Raka mengambil keputusan nekat. Bukannya membeli tiket bus untuk merantau ke kota mencari kerja buruh pabrik, ia justru pergi ke toko bangunan di kota kecamatan. Ia membeli set peralatan pahat, amplas, pernis, dan gergaji ukir sederhana. Tetangga di pengungsian mencemoohnya. Si Raka sudah gila, bisik mereka. Stres karena hutang, malah mainan kayu sampah. Raka menutup telinga. Siang hari ia ikut kerja bakti membersihkan lumpur, dan malam harinya, di bawah penerangan lampu tenda darurat yang remang-remang, ia mulai bekerja. Ia tidak memahat dengan teknik akademis, ia memahat dengan rasa sakit. Setiap goresan pahat adalah pelampiasan emosinya. Ia membersihkan lumpur dari akar-akar raksasa itu, mengikuti lekuk alaminya, dan mengubahnya menjadi bentuk baru. Karya pertamanya, sebuah meja konsol dari akar tunggang yang rumit, ia beri nama Sisa Air Mata. Nasib baik berpihak lewat jalur digital. Seorang relawan medis dari Jakarta melihat karya Raka yang teronggok di depan tenda. Terkesan dengan nilai seni dan filosofi kebangkitan dari bencana, relawan itu memotretnya dan mengunggahnya ke Instagram dan Twitter dengan narasi yang kuat. Postingan itu viral. Ini bukan sekadar meja, ini adalah bukti ketangguhan korban banjir Lembah Asri. Notifikasi ponsel Raka yang layarnya retak terus berbunyi. Pesanan mulai berdatangan. Orang-orang kota tidak hanya membeli furnitur, mereka membeli cerita, mereka membeli perjuangan. Raka kewalahan. Ia kemudian mengajak pemuda-pemuda desa lain yang juga kehilangan pekerjaan akibat banjir, para pengangguran yang tadinya hanya melamun, untuk bergabung. Ia mengajari mereka cara mengamplas, cara memelitur, cara melihat keindahan di balik sampah. Bengkel darurat di tenda berubah menjadi workshop kecil di bekas garasi rumah warga yang tersisa. Ekonomi desa yang mati suri mulai berdenyut kembali. Harapan mulai tumbuh. 3 tahun berlalu. Kopi Lembah tidak dibangun kembali sebagai kedai, melainkan bertransformasi menjadi Lembah Craft Interior. Berita tentang seni dari kayu bencana meledak di media nasional. Pesanan menumpuk hingga daftar tunggu 3 bulan. Raka mulai merekrut lebih banyak tetangga, merasa hidupnya akan segera pulih sepenuhnya. Namun, di tengah euforia itu, petaka datang dalam wujud birokrasi. 3 mobil dinas berplat merah mendatangi bengkel daruratnya. Wajah mereka kaku, tanpa senyum.
Mereka membawa gulungan pita kuning garis polisi dan surat peringatan keras berkop negara. Berdasarkan laporan, ada aktivitas pengolahan hasil hutan tanpa izin di sini, ujar petugas itu dingin. Mereka menyegel tumpukan kayu bahan baku. Mereka menyita alat-alat kerja, kompresor, gergaji mesin, hingga alat pahat. Alasannya terdengar absurd namun sah secara hukum. Berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang kehutanan, kayu-kayu yang hanyut dari hutan lindung, meskipun berupa limbah bencana alam, secara teknis masih berstatus aset negara. Mengambil, mengolah, dan menjualnya untuk keuntungan pribadi dianggap sebagai tindakan ilegal logging atau penadahan barang curian. Raka hancur lebur. Kakinya lemas. Ia tidak ditangkap, tapi usahanya dimatikan paksa. Warga desa yang baru saja ia rekrut ketakutan setengah mati dan memilih mundur, takut di penjara. Raka berdiri di depan bengkelnya yang kini terlilit garis polisi kuning hitam. Di tangannya ada selembar surat denda administrasi yang nilainya lebih besar dari sisa tabungannya. Rasanya seperti terkena banjir bandang untuk kedua kalinya. Bedanya, kali ini bencananya buatan manusia. Malam itu, keputusasaan dan amarah kembali menguasai Raka. Logikanya buntu. Ia hanya melihat satu jalan keluar, jalan pintas. Raka yang panik dan emosi menyiapkan amplop tebal berisi seluruh uang tunai yang ia pegang. Ia berniat mendatangi rumah dinas kepala petugas operasi malam itu juga, menyuap uang pelicin agar segel dibuka besok pagi. Sebelum berangkat, Raka mendatangi tenda Pak Dirman. Ia butuh pembenaran. Ia butuh seseorang yang mendukung niatnya. Dengan mata merah menyala, ia menumpahkan kekesalannya. "Saya tidak punya pilihan, Pak. Saya harus kasih pelicin." Suara Raka bergetar menahan tangis. "Kalau pakai jalur hukum, kita mati kelaparan duluan nunggu izin keluar. Izin itu bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan. Mereka korup, Pak. Saya cuma main ikut aturan main mereka." Pak Dirman sedang menuangkan teh hangat ke dalam gelas seng. Ia tampak tenang, kontras dengan Raka yang berapi-api. Ia meletakkan teko, lalu menatap tajam mata pemuda itu. "Rumah kita hancur, anak-anak kehilangan sekolah, tanah kita longsor. Itu gara-gara apa, Rak?" tanyanya pelan. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab ketus, "Gara-gara korupsi. Izin hutan dijual sama bupati ke pengusaha sawit." Pak Dirman mengangguk. "Lalu sekarang, kamu mau menyuap? Berarti kamu mau menyumbang 1 bata lagi untuk membangun rumah korupsi itu makin tinggi?" Raka terdiam. Tangannya mengepal gemetar. Kata-kata itu menusuk tepat di ulu hati. Kalau kamu mulai usahamu dengan cara kotor, nanti kalau usahamu besar, kamu akan takut bersih. Kamu akan tersandra. Kamu akan jadi penjahat baru, sama seperti mereka yang kamu benci. Lawan pakai cara yang benar, nak. Biar kalau kamu sukses nanti, kamu bisa tidur nyenyak, biar rezekimu berkah. Raka menunduk. Amplop di sakunya terasa panas membakar. Ia menangis. Malam itu ia membatalkan niatnya. Tamparan verbal Pak Dirman menyelamatkannya dari jurang moral. Raka mengurung diri selama 2 hari. Bukan untuk meratap, tapi untuk belajar. Ia pergi ke warnet di kota, mengunduh tumpukan dokumen PDF. Undang-undang kehutanan, peraturan Menteri Lingkungan Hidup, hingga peraturan daerah tentang limbah. Matanya merah kurang tidur, tapi otaknya bekerja keras mencari celah. Dan ia menemukannya. Ada satu pasal tersembunyi. Pemanfaatan limbah kayu hutan diperbolehkan jika dilakukan oleh badan usaha milik desa atau BUMDes, atau koperasi masyarakat dengan izin pemanfaatan limbah hasil hutan bukan kayu, serta membayar pajak PNBP. Penerimaan negara, bukan pajak resmi ke kas negara. Pemerintah melarang individu mengambil untung, tapi pemerintah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kuncinya adalah mengubah aku menjadi kita. Raka bangkit dengan strategi baru. Ia tidak lagi berjuang sebagai pengrajin liar, tapi ia mengubah dirinya menjadi penggerak ekonomi desa. Langkah konsolidasi dimulai.
Raka mengumpulkan kepala desa, Pak RT, dan warga. Ia meyakinkan mereka untuk mendirikan koperasi Wana Lestari. Ia menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADART semalam suntuk. Minggu berikutnya, dengan mengenakan batik paling rapi yang ia punya, pinjaman dari Pak RT, Raka mendatangi kantor bupati. Ia menerobos birokrasi yang berbelit, menunggu berjam-jam di lobi, hingga akhirnya berhasil masuk ke ruang rapat. Di hadapan bupati dan kepala dinas yang skeptis, Raka meletakkan proposal bisnisnya yang tebal di atas meja marmer yang dingin. "Bapak punya dua pilihan," ujar Raka tenang menatap mata pejabat itu. "Bapak mau kayu-kayu sisa banjir ini jadi sampah yang menyumbat sungai lagi dan bikin banjir susulan? Atau Bapak mau kayu ini jadi devisa daerah?" Ruangan hening. "Kami, Koperasi Wana Lestari, siap membayar provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi resmi ke negara untuk setiap kilogram kayu yang kami olah. Kami bayar pajak, kami serap tenaga kerja korban banjir. Bapak dapat citra positif, kami dapat makan." Argumen itu telak. Pemerintah daerah yang awalnya melarang, kini melihat potensi politik yang besar. Pemberdayaan korban bencana. Izin pemanfaatan limbah pun akhirnya keluar. Segel polisi dibuka secara resmi. Raka bukan lagi pencuri kayu, melainkan ketua unit usaha koperasi. Produk Lembah Craft kini memiliki narasi yang tak terkalahkan. Harga jualnya naik 300% dibandingkan saat ia menjualnya secara ilegal. Ia tidak sukses sendirian. Koperasi Wana Lestari kini menghidupi ratusan keluarga. Setiap akhir tahun, sisa hasil usaha dibagikan kepada para janda dan korban banjir. Sekolah desa diperbaiki dengan uang koperasi. Raka menyisihkan 20% keuntungan bersih perusahaannya untuk program reboisasi mandiri. Ia tidak menunggu pemerintah menanam pohon. Ia melakukannya sendiri. "Hutang kayu itu sudah lunas, Pak," ujar Raka pelan, menatap aliran sungai yang kini jernih. Pak Dirman tersenyum menepuk pundak pemuda itu. "Lebih dari lunas, Rak. Dulu hutan gundul mengirimkan air mata buat kita. Sekarang kamu mengembalikan hutan itu dengan keringatmu." Raka menyadari satu hal penting dalam hidupnya. Hambatan dari pemerintah dan birokrasi yang dulu ingin ia lawan dengan suap, ternyata bukan tembok penghalang. Itu adalah paksaan baginya untuk naik kelas dari pedagang kecil yang rapuh, menjadi pebisnis profesional yang berintegritas. Ia tidak tenggelam bersama banjir. Ia belajar berenang di atasnya. Dan kini, ia membangun bahtera bagi orang lain.